وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kajian tafsir di kesempatan kali ini kita akan meneruskan ayat berikutnya ayat 105 setelah di awalnya yaitu ayat 104 Allah melarang kaum mukminin untuk tasyabbuh terhadap orang-orang kafir baik ucapan ataupun perbuatan. Jadi di ayat la taqulu ra'ina wa qulu wasma'u ini ingin menjelaskan tidak bolehnya tasyabbuh. Kemudian tujuan dari ayat itu kata Ibnu Katsir ringkasannya Allah Ta'ala nahal mu'minina an musyabahatil kafirina qawlan wa fi'lan. Jadi Allah melarang orang-orang mukmin menyerupai orang-orang kafir qawlan wa fi'lan baik ucapan ataupun perbuatan. Dan Ibnu Katsir menyodorkan dua hadis. Yang pertama riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang kedua dari riwayat Abu Daud dan itu sama man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh, siapa yang menyerupai dengan kaum maka orang tersebut masuk ke dalam kaum tersebut. Artinya ini tidak boleh tasyabbuh. Nah, setelah itu Imam Ibnu Katsir menyodorkan tentang nasihat Abdullah bin Mas'ud kepada seseorang di mana dia ingin berikan nasihat. Kemudian Ibnu Mas'ud memberikan arahan, kata beliau idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, jika Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ina sam'aka, maka pasang telingamu, pasang pendengaranmu, regepkeun di urang. Nah, kedah diregepkeun fa innahu khairun ya'muru bih. Karena mungkin itu adalah kebaikan yang Allah akan memerintahkan itu kepada kita. Atau syarrun yanha anhu, atau keburukan, kejelekan yang Allah ingin melarang kalian, jangan terjerumus. Maka ini ibrah kalau kita mendengar membaca ya ayyuhalladzina amanu, maka sebaiknya kita fokus ya. Dan kenapa dimunculkan yang ini? Karena kata ya ayyuhalladzina amanu itu pertama kali di ayat yang ini ya, ayat 104 mulai dari ya ayyuhalladzina amanu di surah Al-Baqarah. Maka pas ya jika Ibnu Mas'ud menjelaskan kalau Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dengan seksama fa innahu khairun ya'muru bihi, karena itu adalah kebaikan yang akan Allah perintahkan kepada kalian, au syarrun yanha anhu, atau keburukan yang Allah akan larang dari keburukan. Nah, setelah itu baru menjelaskan makna ro'ina panjangnya. Tapi kesimpulannya makna ro'ina itu adalah makna istihza, makna atau kata yang digunakan untuk mengolok-olok, memperolok-olok Nabi.
Memang sahabat mengatakan ro'ina itu maksudnya untuk Rasul menjaga kami, Rasul membimbing kami. Tapi menurut orang-orang Yahudi, kata ro'ina itu adalah kata yang perolokan. Ro'ina, gembalalah kami. Ada yang lain. Oleh sebab itulah, walaupun orang sahabat membaca atau menyebutkan ro'ina maksudnya positif, tetapi karena orang-orang Yahudi mengatakan ro'ina itu negatif, maka agar tidak sama dengan mereka, maka Nabi melarang la taqulu ro'ina. Jangan kalian mengatakan ro'ina wa qulu, tapi ucapkanlah unzurna wasma'u. Nah itu agar tidak tasyabuh, agar tidak menyerupai mereka. Dan ini ibrah, pelajaran bagi kita. Jika kita ingin tidak sama dengan mereka, maka pelajarilah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, atau mungkin kalau kita tambahkan Hindu, Buddha, Konghucu, jangan sampai nanti kita terjerumus menyerupai mereka. Ada buku yang bagus untuk dipelajari oleh iman. Nama bukunya adalah Parasit Akidah. Karya Ustaz Marsedek, Allahu Yarham. Jadi itu satu buku yang sangat bagus dan lengkap, yang sulit untuk didapatkan yang lain. Judulnya Parasit Akidah. Bagaimana akidah itu ada benarnya, dan itu bagian daripada hasil atau dari turun-temurunnya amal-amal, bahkan akidah orang-orang terdahulu. Hindu, Buddha itu beliau fokus di situ. Jadi buku yang sangat dianjurkan, Parasit Akidah. Nanti telah jangan sampai kita terjerumus mengikuti ajaran Hindu misalnya. Karena di Islam tidak ada, kita ikut-ikutan. Ternyata itu sisa agama kultur, sisa agama terdahulu, dan diadopsi oleh kaum muslimin seolah-olah ini bagian dari umat Islam. Itu justru seolah-olah bagian dari ajaran Islam. Justru itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Jadi kita belajar tauhid, juga belajar syirik nanti. Kita belajar sunnah, juga belajar bid'ah, harus tahu syirik, amal buruk harus tahu untuk apa? Karena kebalikannya itu akan jelas segala sesuatu. Ada kaidahnya. Bididdiha tatamayyazu al-asya'a. Jadi dengan kebalikannya akan menjadi jelas segala sesuatu. Kita belajar tauhid, maka kita juga harus tahu belajar tentang musyrikan agar jangan terjerumus. Ini pun sama ya. Kita belajar hadis yang tadi ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka kita belajar bagaimana kaum tersebut. Yahudi lah yang sering ya. Yahudi, Nasrani, Majusi itu yang sering. Atau karena kita dulu Indonesia itu kulturnya, budayanya, keyakinan terhadap makhluk halus, keyakinan terhadap benda-benda yang dikeramatkan, yang sering kita sebut animisme dan dinamisme. Animisme berarti pemahaman tentang ruh yang halus, makhluk gaib. Kalau dinamisme berarti pemahaman tentang sesuatu benda yang dikeramatkan, yang disakralkan. Itu dinamisme. Karena mau tidak mau Indonesia juga punya sejarah sebelum datangnya Islam ke Indonesia itu di antara masyarakat Indonesia atau Nusantara secara umum, mereka pun punya agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Makanya nanti akan percampuran. Ketika masuk Islam masih akan bercampur. Termasuk perjuangan umat Islam ya. Para Sunan di Indonesia itu juga berusaha untuk mengembalikan semuanya kepada ajaran tauhid.
Bukankah ada para sunan yang ada di fokus pewayangan itu ingin menghapus tapi dengan cara masuk dulu, tetapi mereka sudah meninggal, tidak diteruskan. Atau keyakinan adanya kenduri, adanya hajat tertentu, tapi itu belum selesai, harus diteruskan. Makanya jangan sampai terjerumus ya. Jangan sampai terjerumus terhadap ajaran Hindu, Buddha atau yang sering muncul Yahudi dan Nasrani. Karena tadi kembali ke yang tadi, makna dari la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma itu ingin membedakan antara Rasul para sahabat dengan orang-orang Yahudi Nasrani saat itu. Maka jangan mengatakan ro'ina walaupun baik. Sekali lagi walaupun baik menurut para sahabat. Ro'ina. Tapi ro'ina diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Rasul langsung mengatakan atau Allah langsung berfirman, la taqulu ro'ina. Jangan kalian katakan ro'ina wa qulu unzurna wasma'u. Itu ayat 104 ya. Sekarang masuk ayat 105. Ini pendek beberapa saat saja ya. Pendek 105. Pekan depan masuk panjang tentang nasih mansuh. Baik, kita lihat silakan baca dulu ayat. Ini jelas ya. Orang kafir dibagi dua. Yang pertama ahli kitab, yang kedua musyrikin. Ini sama dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi orang kafir dibagi dua. Ini juga sama ma yawadduna kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Jadi orang kafir itu ahli kitab dan musyrikin, dua saja. Jadi di luar Islam, di luar Muslim itu namanya kafir. Dan kafir dibagi dua, ada ahli kitab, ada musyrikin. Cukup itu ya cara memahaminya. Dan nanti kita akan kembangkan kalau ada waktu firqah yang itu harus kita pahami juga. Nah, orang mukmin, orang muslim ya kita ya. Sedangkan orang-orang kafir tadi dibagi dua, ahli kitab berarti ahli atau orang-orang yang mempunyai Alkitab. Menunjukkan berarti mereka itu dulunya punya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, diikuti oleh umatnya, maka itu disebut ahli kitab. Dan ahli kitab cukup dua saja. Yang pertama al-Yahudu, yang kedua an-Nasara. Al-Yahudu Yahudi, an-Nasara Nasrani. Kenapa Yahudi disebut ahli kitab? Karena Yahudi punya kitab tersendiri sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, yaitu kitab Taurat. Setelah Taurat nanti muncul kitab Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Taurat dan Zabur itulah yang menjadikan kitab suci mereka, sehingga tidak aneh Yahudi disebut ahli kitab. Dan sekarang itu berubah menjadi Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Taurat Zabur itu dipisahkan menjadi istilahnya Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Nah, sedangkan kehadiran Nabi Isa alaihissalam membawa
syariat yang baru, yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini yang mereka sebut adalah Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu Injil, perjanjian lama itu Taurat, Zabur, dan orang-orang kafir menggabungkan dua kitab itu. Maka dalam satu kitab, dan itu ada dibagi dua, satu perjanjian lama biasanya menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah para nabi. Kalau tidak salah di sini juga ada. Oh, di situ ya ada. Jadi ada Alkitab yang mereka susun, atau Bible kalau bahasa merekanya. Nah, adanya Bible itu ada dua bagian. Satu Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Yang kedua Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Dan itu dikumpulkan oleh mereka, jadilah Injil atau jadilah Bible. Dan mereka sering menelaahnya di hari Ahad ya. Ditelaah gitu setiap hari Ahadnya. Nah, kembali ke yang itu, bahwa kenapa Yahudi disebut ahli kitab? Karena Yahudi punya Taurat, punya Zabur. Kenapa Nasrani disebut ahli kitab? Karena punya Injil. Tetapi sungguh disayangkan, Injil sudah ada perubahan. Kenapa sampai berani dirubah? Karena peran-peran orang Yahudi. Peran-peran orang Yahudi sebagai ahbar, para pendeta atau para orang-orang ulama-ulama Yahudi, ahbar, mereka berani merubah yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka berani untuk merubah kalam ilahi dari posisinya, merubah, mengganti dan lain sebagainya. Begitupun Injil sama. Injil sudah tidak ada lagi yang asli hari ini. Yang mendekati katanya Injil Barnabas. Tetapi karena sulit untuk ditemukan, maka Injil hari ini ya sudah tidak asli lagi. Apalagi mereka ruhban, rahib. Para rahib-rahib itu berani untuk merubah isi Injil. Berani dirubah isi Injil ketika mereka mengadakan pertemuan akbar. Kalau kita sebut Mu'tamar ya, pertemuan akbar, pertemuan besar di Vatikan Roma setiap berapa tahun sekali. Nah, adakan Muktamar, dan disitulah ulama-ulama itu sesuai dengan kepentingan mereka ya merubah isinya, dirubah isinya. Kenapa? Karena kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasrani itu merubah isi-isi kitab sucinya sesuai dengan hawa nafsu yang mereka inginkan. Yang saya tahu ketika dulu kajian kristologi ya, dulu ketika pemuda 5 hari lamanya itu, mereka itu betul kalau Injil misal tahun 70 begini, tahun 80, 90 sampai tahun 2000 saat itu tetap ada perubahan, apalagi sekarang 2021. Perubahan itu tiap muktamar, Pak. Makanya kenapa babi itu halal bagi mereka? Karena ada tambahan. Kalau bahasa gampangnya begini, diharamkan bagiku dan umatku babi. Udah. Berarti Nabi Isa mengharamkan babi, umat juga diharamkan mengkonsumsi babi. Tapi mereka sudah memberikan catatan tambahan, bukan babi saja, ditambah hutan. Jadi diharamkan bagiku, bagi umatku, babi hutan. Berarti kalau babi yang dipelihara haram tidak bagi mereka? Tidak, berubah tuh. Sedikit saja sudah merubah dalam tatanan kehidupan Yahudi dan Nasrani. Maka tidak aneh sampai hari ini orang-orang Kristen menghalalkan babi yang dipelihara dari hasil keputusan uskup, pendeta, rohib-rohib di saat itu, sehingga dirubah. Nah, kebiasaan mereka merubah. Nah, bagi kita jangan tasyabuh seperti mereka. Apakah akan ada ulama-ulama Islam, ulama-ulama Muslim yang merubah teks Al-Quran hari ini? Tidak ada. Tidak mungkin ada mereka merubah teks Al-Quran. Hanya satu huruf tidak mungkin. Tetapi sekarang ada ulama-ulama yang berani merubah bukan teksnya, tapi konteksnya. Hari ini harus diingat. Kenapa? Karena mereka ulama-ulama Islam yang tanda petik,
yang saya sering tegaskan itu ulama su di akhir zaman. Ulama-ulama su itu ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang tidak baik, yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan itu bagian daripada tugas kita ya. Karena akan ada yang menghalalkan itu semua. Perzinahan selama suka sama suka halal. Perzinahan yang namanya menikah mut'ah halal bagi mereka. Berarti kan bukan merubah teksnya, tapi konteksnya. Maka jangan nanti akan pemikiran-pemikiran ulama-ulama kontemporer Islam hari ini, mereka memaknai Quran bukan dari teksnya tidak mau merubahnya. Kenapa? Allah yang sudah menjaga. Allah yang sudah menjaganya. Menjaga dari apa? Dari penyimpangan teks-teks ini. Nah, tugas mereka itu dengan cara apa? Menafsirkan gitu. Menafsirkan dengan konteksnya. Kalau dulu misal perempuan tidak bisa keluar rumah, hari ini perempuan sudah bisa keluar rumah, bahkan bisa menggantikan posisi seorang suami. Maka dalam hitungan waris pun maka perempuan mesti disamaratakan dengan laki-laki. Sudah mulai berubah. Kan sudah jelas ya, sudah jelas dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 176 tentang bab faraid, tentang bab warisan. Sudah jelas laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari perempuan. Nah karena konteks hari ini sudah berbeda, mereka sudah berani merubah itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau teks itu tidak akan pernah diganggu gugat kalau teks itu. Tetapi cara menafsirkan. Makanya penting kita untuk menafsirkan ayat dengan benar. Jangan sampai nanti keliru ya. Jangan sampai nanti keliru. Nah itu diantaranya hadirin ikhwatul iman. Kembali ke yang tadi bahwa ahli kitab ini disebut ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani karena mereka punya kitab Taurat, Zabur dan Injil. Yang kedua walal musyrikin dan juga orang-orang musyrik tidak mau, tidak ingin, tidak cinta. Orang musyrik itu orang-orang di luar yang tadi ya. Jadi misal orang Hindu, Buddha kan tidak punya nabi. Tidak punya nabi, tidak punya kitab suci yang Allah wahyukan kepada para nabi. Konghucu sama. Atau orang-orang itu Arab jahiliyah itu masuk ke musyrikin. Dan musyrikin bagian dari kafirin. Ahli kitab kafirin, musyrikin juga kafirin. Dan ini tegas dalam Quran. Jadi tegas dalam Quran. Kafir itu hanya 2, ahli kitab dan musyrikin. Kalau di luar Yahudi dan Nasrani masukkan saja ke musyrikin, termasuk agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain jika ada ya, misal mereka para penyembah matahari seperti negara Jepang, itu masyarakatnya mayoritas penyembah matahari, Shinto ya. Nah, itu masuk ke musyrikin. Atau para penyembah bintang, para penyembah gunung, para penyembah laut dan sebagainya, masukkan saja ke sini musyrikin. Maka surah Al-Bayyinah itu sangat jelas ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Setelah masuk hadir Al-Bayyinah, siapa? Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah. Kemunculan Nabi Muhammad ingin menjelaskan ini semua. Bayyinah menjelaskan ini semua. Jadi jelas gitu, Yahudi dengan Yahudi Nasrani dengan kitab suci mereka oleh Nabi dibenarkan. Musaddiqal lima baina yadayhi. Rasul membenarkan adanya Injil atau sebelumnya adanya Taurat, adanya Zabur, adanya Injil, itu membenarkan. Sangat dibenarkan. Tetapi bukan jadi syariat. Rasul membenarkan. Syariatnya yang mana? Ya syariat Islam. Makanya ini mayawaddu, tidak suka. Yawaddu itu mawaddah, Bu. Mawaddah itu apa? Cinta. Wadda yawaddu wuddan atau mawaddatan. Ma yawaddu, tidak akan mawaddah, tidak cinta orang-orang kafir, yaitu ahli kitab dan orang musyrik. Apa yang tidak mereka cintai?
Apa yang mereka tidak sukai? An yunazzala alaikum, diturunkan kepada kalian, kepada kita berarti ya, min khairin, kebaikan. Min di sini min zaidah ya, tambahan. Ingin menegaskan turun kebaikan, bukan sebagian kebaikan. An yunazzala alaikum min khairin min rabbikum, diturunkan kebaikan dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Artinya orang kafir tadi tidak suka kalau diturunkan khair kepada kalian. Nah, jadi pertanyaan besarnya, nah bet mbungan gitu. Nah bet mbungan teresep gitu. Kalau turun kebaikan kepada kita. Nanti di ayat berikutnya ada dijelaskan nanti semakin mendalam ya. Dan kata kuncinya karena apa? Hasud. Jadi kalau ada orang melihat si A, di mana si A itu diberikan kelebihan, orang ini tidak mau si A mendapatkan kelebihan itu, tidak mau mendapatkan kebaikan. Lihat si A itu, maka orang ini hasud. Ya, hasud. Betul-betul dia iri, dengki terhadap orang yang diberikan kelebihan. Makanya mayawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin an yunazzala alaikum min khairim min rabbikum, itu sama dengan al-hasadu. Akarnya di sini, Pak Bu. Akarnya hasudnya mereka terhadap kaum muslimin. Hasudnya orang kafir terhadap kaum muslimin. Sampai kapan? Sampai terus nanti. Sampai akhir zaman. Kenapa? Karena saking beratnya atau saking tegasnya, saking kuatnya ya permusuhan mereka. Maka di sini jelaskan ada 2 poin ya. Ibnu Katsir nih bagus menjelaskan. Yang pertama, baca dulu. Sudah itu langsung. Syiddah. Ada watil. Mawaddah. Nah, ini yang pertama jelas ya. Yubayyinu ta'ala. Allah Ta'ala menjelaskan di ayat ini bidzalika, tentang keadaan itu apa? Syiddata adawatil kafirina min ahlil kitab wal musyrikin. Syiddata adawah. Adawah kan permusuhan. Syiddah yang sangat. Permusuhan yang sangat gitu. Sangat memusuhinya orang-orang kafir. Min ahlil kitab wal musyrikin, dari ahli kitab dan musyrikin. Jadi mayawaddu itu kata Ibnu Katsir, tidak sukanya mereka melihat orang mukmin dalam keadaan baik, itu syiddatul adawah gitu. Sangat bermusuhan. Jadi orang yang bermusuhan kan begitu ya. Tekau ningali maju kan stres ya. Biasanya begitu. Jadi setiap ada orang yang maju, jadi bingung, jadi panas gitu. Nah itu teh syiddatul adawah. Minimal adawah lah, bermusuhan. Kalau tidak bermusuhan, insya Allah akan mendoakan ya. Tetangga kita maju, kita doakan. Itu bukan adawah, berarti itu ukhuwah berarti. Kalau adawah, apalagi syiddatul adawah, sangat kerasnya permusuhan, ya akhirnya tidak mau melihat kebaikan orang lain. Dan ini berlaku sampai hari ini. Kalau nanti ada umat Islam yang muncul dengan kehebatan umat Islam, nah bagi orang-orang kafir itu kebakaran jenggot dan mencari strategi bagaimana cara menghancurkan. Hari ini sudah mulai dihancurkan, satu, kredibilitas ustadz, kedua, kredibilitas pesantren. Hari ini
Padahal kan kalau punya selidik bukan karena itunya. Lihat orangnya siapa gitu. Jangan menyalahkan pesantren. Sekarang kan sudah mulai viral. Harus hati-hati pesantren karena di situ ada pemerkosaan. Nauzubillah. Dan itu terjadi di Bandung, di Antapani. Harus cross check dulu, tabayun dulu. Ini orang itu betulkah seperti itu? Dan ini membuat kita merasa terpukul ya. Sangat terpukul karena sekarang sudah mulai disudutkan. Satu sosok ulama sudah itu sejak awal ya. Sekarang sudah masuk ke opininya itu adalah menyudutkan pesantren. Menyudutkan pesantren karena kasus yang tadi. Karena kasus yang tadi kalau diselidiki background dia siapa gitu. Background dia siapa? Ada terindikasi Syiah. Tetapi bagi mereka menolak, bukan Syiah. Ya begitulah yang namanya tabayun itu akan seperti itu, saling menutup diri. Tapi wallahu alam, yang jelas itu adalah kebiadaban tetap ya. Dan itu sesuatu yang harus dinaikkan ke tingkat peradilan agama atau ke hukum, ke ranah hukum itu harus. Kenapa? Bukan lagi 1-2 yang jadi korban. Menunjukkan apa? Ya itu sesuatu yang membuat kita harus betul-betul waspada gitu. Karena sudah disudutkan. Jadi akhirnya mereka yang benci Islam itu jadi alat ya. Jadi alat berita ini pasti diviralkan. Terus bakal diviralkan untuk membenci keberadaan ulama dan membenci keberadaan pesantren. Dan hari ini na'udzubillah terus digembar-gemborkan, ratingnya semakin naik gitu ya, rating semakin naik dan terindikasi Syiahnya ditiadakan kan ya, ditiadakan. Yang dimunculkan apanya? Boarding schoolnya kan, boarding school itu kan sekolah semi pesantren full day kan, makanya hati-hati, memang berat ya sekarang itu. Nah kembali ke yang ini, jadi Allah menjelaskan Allah menjelaskan sangat bermusuhannya orang-orang kafir, baik itu ahli kitab atau musyrikin, kepada orang-orang yang beriman. Alladzina hadzara ta'ala, di mana Allah mentahdzir, memberikan peringatan agar hati-hati min musyabahatihim lil mu'minin, agar jangan tasyabbuh, agar jangan menyerupai, liyaqta'al mawaddah bainahum wa bainahum, yang nanti kecintaan akan terputus antara mereka dengan mereka. Ini menunjukkan ya biar bagaimanapun kita jangan sama dengan mereka begitu saja ya. Jangan sama dengan mereka. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Apalagi di bulan Desember sekarang, di akhir bulan nanti kan akan banyak syariat-syariat yang harus kita waspadai di akhir zaman atau di akhir tahun itu ya. Ada syariat-syariat yang itu tasyabuh dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itu yang pertama. Berarti al-hasadu ya, hasudnya mereka. Al-hasadu nanti di ayat-ayat berikut kita akan bahas ya. Nah, di ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Nah ini kita akan perkuat di situ ya makna hasadnya. Itu yang pertama. Terakhir yang kedua. Yang kedua, yunabbihu, tanbih. Yunabbihu ta'ala, Allah memberikan tanbih, catatan penting, ala ma'an ama bihi alal mu'minin, terhadap apa yang Allah berikan nikmat terhadap orang-orang mukmin. Apa yang Allah berikan kenikmatan di sini? Minasyar'it tamil kamil. Minasyar'it tamil kamil, syariat yang sempurna. Syariat yang sempurna itu kenikmatan.
Jadi kalau ada syariat sempurna itu nikmat yang luar biasa, Pak Bu. Alladzi syara'ahu li nabiyyihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan syariat ini kepada nabi mereka yaitu Nabi Muhammad. Berarti adanya syariat Islam itu kenikmatan. Dan kenikmatan ini membuat orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang musyrik tidak suka terhadap Nabi dengan para sahabat saat itu. Kenapa? Karena mendapatkan syariat yang sempurna. Syariat-syariat yang lain belum sempurna. Kehadiran syariat Islam itu menyempurnakan semuanya. Haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, wallahu yakhtassu bi rahmatih. Wallahu, dan Allah, yakhtassu, mengkhususkan, bi rahmatihi, dengan rahmat Allah kepada siapa? May yasha, yang Allah kehendaki. Bi rahmatihi ada mengatakan nubuwah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan ya rahmat saja secara umum. Terlepas dari itu, yang jelas Allah memberikan rahmatnya kepada yang Allah kehendaki. Kalaulah teks ini ingin menjelaskan tentang bi rahmatihi adalah kehadiran Nabi Muhammad, bisa. Atau adanya syariat Islam, itu rahmat dari Allah. Allah memberikan rahmat, Allah memberikan syariat Islam kepada Allah yang kehendaki, yaitu kepada kaum muslimin. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah dzul fadli, memiliki keutamaan al-azim, yang agung. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa ini yang membuat mereka iri dan dengki. Kemunculan Nabi Muhammad, kemunculan syariat yang sempurna. Artinya kalau ada syariat Islam, ya, ada syariat Islam, laksanakan, ikhwatu iman, semaksimal mungkin. Kan itu kebahagiaan kita. Sengaja Allah memberikan aturan-aturan dalam aspek kehidupan kita. Tinggal kita saja ya yang siap untuk melaksanakan ini semua. Hari ini ikhwatu iman, itu saja yang dapat kita bacakan kajian hari ini. Insyaallah di Sabtu depan ya, kita akan teruskan tentang ayat berikutnya, 2 ayat yang akan menjelaskan tentang bab an-nasxu ya. Bab an-nasxu lumayan panjang, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada tafsir Al-Baqarah ayat 105 dan 104. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah menggali mengkaji ayat-ayat Allah dari mulai surah Al-Baqarah hingga surah An-Nas, dan kita diberikan kesabaran juga kemampuan untuk mengilmui dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an, karena kita berusaha untuk dekat dengan ayat-ayat Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu